Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas infrastruktur SITI, yaitu penggunaan berbagai model analisis selain SWOT. Nah, kami ada beberapa anggota kelompok, yaitu yang pertama Stella Ayu Ardita, kemudian Lauren Hia Salsabella Afrinza, ketiga ada Tisha Aisyah Putri, keempat Tia Novitasari, kelima Sofiana Eka Rahmawati, keenam Pita Penengah, dan ketujuh Deo Abrilian. Penggunaan berbagai model analisis selain SWOT. Jadi penggunaan berbagai model analisis seperti pastel analisis, five force analysis, atau Potter's five forces, value change analysis, balance scorecard, capability maturity, model integration atau CMMI, dan benchmarking dapat memberikan manfaat yang berbeda pada pemangku kepentingan dalam memahami, mengukur, dan meningkatkan infrastruktur sistem informasi terintegrasi atau SITI atau sistem yang serupa. Jadi di analisis memberikan manfaat untuk membantu memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi SITI, seperti perubahan hukum, perubahan teknologi, atau perubahan sosial yang mungkin mempengaruhi strategi SITI. Lalu, pastel juga membantu dalam mengukur dampak faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum terhadap infrastruktur SITI. Dan juga pastel membantu dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang eksternal yang dapat membantu dalam perbaikan strategi dan adaptasi SITI. Five force analysis ini juga membantu dalam mengukur intensitas persaingan ancaman dari barang pengganti, kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, dan ancaman dari produk atau layanan baru di pasar SITI. Lalu, dengan memahami 5 kekuatan ini, pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang lebih efektif dan meningkatkan daya saing infrastruktur SITI. Lalu ada value chain analysis. Model ini membantu dalam memahami bagaimana nilai diciptakan dan didistribusikan dalam infrastruktur SITI. Ini membantu mengidentifikasi titik-titik di mana efisiensi dan nilai dapat ditingkatkan. Lalu ada balance scorecard. Model ini membantu dalam mengukur kinerja infrastruktur SITI dalam berbagai aspek, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Bagaimana SITI berkinerja. Lalu juga meningkatkan pemangku kepentingan dalam menentukan area di mana perbaikan diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu ada capability maturity model integration atau CMMI. Model ini membantu dalam menganalisis tingkat kematangan infrastruktur SITI dalam hal proses, orang, dan teknologi. Lalu yang terakhir ada benchmarking. Model ini membantu untuk membandingkan infrastruktur SITI dengan yang ada di industri atau standar yang terbaik. Benchmarking ini juga memberikan perbandingan langsung secara SITI dengan yang lebih baik atau pesaing, mengungkapkan kesenjangan kinerja. Lalu juga dengan melihat perbedaan antara SITI yang terbaik dalam kelasnya, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadopsi praktik terbaik. Oke, dilanjutkan dengan teman saya yang akan menjelaskan. Pastel Analysis. Pastel Analysis adalah salah satu model analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi organisasi, termasuk infrastruktur sistem informasi atau teknologi atau SITI. Jadi ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah pemahaman lingkungan makro.
Pestel membantu organisasi dalam memahami lingkungan makro di mana SI atau TI beroperasi. Kemudian yang kedua, identifikasi ancaman dan peluang. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang signifikan, Pestel membantu dalam menentukan ancaman dan peluang yang relevan bagi SI atau TI. Kemudian yang ketiga, perencanaan strategis. Model ini membantu organisasi dalam merancang strategi yang lebih baik. Dan yang keempat, pendukung pengambilan keputusan. Pestel memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah keterbatasan pastel analisis. Yang pertama, kompleksitas analisis. Pastel analisis bisa menjadi cukup kompleks karena melibatkan sejumlah besar faktor eksternal. Kedua, ketergantungan pada internal eksternal. Model ini bergantung pada data dan informasi eksternal yang dapat berubah seiring waktu. Ketiga, kurangnya fokus internal. Pastel analisis secara khusus menyoroti faktor eksternal. Ini berarti bahwa faktor internal dalam organisasi seperti budaya perusahaan atau kemampuan internal tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Contoh penerapan pastel analisis pada infrastruktur SI atau TI. Sebagai contoh, pastel analisis dapat digunakan untuk menganalisis infrastruktur SI TI, sebuah perusahaan teknologi yang beroperasi di pasar global. Dalam analisis ini, pemangku kepentingan dapat mengevaluasi bagaimana faktor-faktor seperti perubahan regulasi data, perubahan teknologi, tren sosial dalam penggunaan teknologi, isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan pemakaian energi, dan perubahan ekonomi global dapat mempengaruhi infrastruktur SI atau TI mereka. Faktor-faktor pestel analis, perubahan regulasi, stabilitas politik, yaitu